Oke, selamat malam ya. Kita bertemu kembali nih Sobat Multibagger ya. Seperti biasa ya, kita mau ngobrol-ngobrol santai ya dengan guru saham kita nih Pak Donald. Selamat malam Pak Donald. Malam, malam Dre, JPP. Oke ya, dan ada guru cantik kita Ibu Vimalasari ya. Malam Ci. Baik, malam Pak Ronald. Oke ya, seperti biasa nih. Jadi oh ya, by the way, saya punya kaos baru nih, kaos Multibagger baru cetak nih. Ya, jadi apa namanya tuh perdana ya. Mudah-mudahan nanti sama-sama dapat cuan Multibagger ke depan ya. Mungkin Pak Donald, CWP ya. Amin, amin. Multibagger sama multibagger. Bagernya masih tambah Bagger ya. Gitu. Ya, oke. Nah ini ya untungnya saya jangan diganti ininya jadi begar ya. Hati-hati juga ya. Jangan itu. Sama kebalik ininya jadi ya. Oke. Nah, mungkin kali ini kita pengen ngebahas nih apa namanya tuh aksi-aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan nih ya. Salah satunya tuh tentang dividen yang kita mau bicara pada malam kali ini, karena apalagi kan menyambut musim dividen nih. Nanti sebentar lagi mungkin di tengah tahun biasanya sudah mulai marak ya, atau enggak dari Maret ke sana udah mulai marak yang bagi-bagi dividen, karena apalagi profit-profitnya tuh tahun lalu cukup lumayan ya. Nah, kira-kira aksi korporasi ini menarik atau tidak nih? Nah, saya pengen ngobrol nih sama Pak Donald. Kira-kira gimana nih Pak pandangannya? Mungkin. Ya, emang menarik ya, karena dividen ini mungkin punya beberapa arti ya bagi investor. Ada banyak investor yang tentu seneng ya, seneng dapat dividen. Pertama mungkin karena dividen ini sebagai salah satu bukti bahwa perusahaan itu peduli sama shareholder-nya, ya kan? Dan dia keuntungannya itu dibagikan kepada para pemegang saham. Bukti bahwa dia memang profit ya, profitnya ada, cashnya ada, uangnya ada, sehingga kemudian ini dibagikan dan menjadikan salah satu tanda bukti praktek GCG yang bagus dari sebuah emiten, di mana mereka berpihak kepada minority shareholders, ya kan? Jadi mungkin ada banyak teman-teman yang tahu bahwa seringkali di laporan keuangan ya, perusahaan-perusahaan itu mencatatkan profit yang lumayan, ya profit yang lumayan, tapi kemudian cash flow-nya negatif dan dia nggak bagi dividen, ya kan? Jadi salah satu saringan untuk kita bisa melihat bahwa apakah perusahaan ini GCG-nya bagus, ya good corporate governance-nya bagus, apakah benar-benar untung, ya dari dividen inilah sebagai salah satu bukti atau alat ukur keberhasilan perusahaan dalam mencetak keuntungan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dividen itu tentu bisa kita nikmati ya, bisa kita nikmati sebagai hasil dari investasi kita, baik capital gain maupun dividen ya. Khususnya bagi para pensiunan yang mungkin menaruh uangnya ya untuk menjadi alternatif pendapatan, di mana dia kan udah nggak kerja lagi nih, jadi dia harus mencari sumber-sumber pendapatan baru yang bisa membantu dia menjalani kehidupan ini ya sebagai pengganti biaya hidup. Mungkin ada sebagian uangnya dimasukkan ke deposito atau obligasi, tapi ada sebagian dia dimasukkan ke saham untuk mencari dividennya. Dan tentu dia akan mencari perusahaan-perusahaan yang nilai dividennya lebih besar daripada deposito atau obligasi. Ya, jadi misalnya kalau mau dia investasi di ADMF itu biasanya 10%. Cuma memang karena COVID jadi terganggu. Atau Hexa ya, Hexa ini kemarin bisa 15%. Kayaknya dia bisa konsisten di atas 5% nilai yang cukup tinggi dibandingkan deposito. Jadi dengan berinvestasi di perusahaan-perusahaan seperti ADMF, Hexa, yang mereka bisa dapat tuh dividen yang diambil. Modalnya mah nggak diambil, dibiarkan aja di saham, tapi kemudian dividennya ini diambil untuk dinikmati sebagai biaya hidup. Ya tentu kalau mau kita ngomong pensiunan ya bisa jadi senior yang emang sudah masuk masa pensiun, yang umur 56 dapat pesangon, dia bisa masukkan ke saham. Tapi kan juga sekarang banyak anak muda yang mungkin sudah pensiun dini ya, umur 40 tapi uangnya udah miliaran, mereka
masukkan ke saham, mereka juga bisa menikmati dari dividen ini. Nah, ini juga tentu banyak sekarang yang mulai ke situ. Bahkan ada beberapa orang yang investor yang mulai full time ya. Sebelumnya mereka mungkin bekerja, tapi sekarang mulai menjadikan investasi di saham itu sebagai profesi utama yang dijalankan secara serius. Tetapi mereka juga butuh jaminan pendapatan. Nah, dividen ini kemudian yang bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan mereka ya, yang utama. Nah, itu mungkin beberapa hal positif. Ada beberapa hal positif yang melihat bahwa dividen ini adalah sesuatu yang penting untuk diberikan oleh emiten kepada para shareholder-nya. Tetapi ternyata ada juga beberapa tipe investor yang melihat bahwa dividen itu jika diberikan bukan sesuatu yang positif, apalagi jika payout ratio-nya tinggi, ya 50% seperti yang diberikan misalnya emiten-emiten batubara, ya, atau tadi seperti tadi ADMF atau Hexa, ya, yang kadang kala bisa lebih dari 50% payout ratio-nya. Nah, investor-investor seperti ini menganggap bahwa jika ada sebuah emiten memberikan dividen, mereka mungkin tidak tertarik. Kenapa? Karena mereka mencarinya capital gain. Jadi bukan dividen ya, jadi capital gain. Karena kalau mereka masuk ke perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen, biasanya itu adalah perusahaan-perusahaan besar, big cap yang sudah mature, blue chips, dan cenderung pertumbuhannya udah mulai melambat ya, Jadi kalau Anda mulai masuk misalnya ke saham-saham blue chip yang ada di LQ45 ya, kan seringkali ada teman-teman mungkin yang mencari seperti itu ya, wonderful company ya, BCA ataupun BRI ataupun Telkom gitu ya, misalnya seperti itu ya. Itu kan perusahaan-perusahaan yang sudah besar, market cap-nya besar, tapi kemudian pertumbuhannya sudah terbatas. Sudah sangat sulit kita untuk bisa mendapatkan keuntungan capital gain yang besar ya dari emiten-emiten ini. Beda misalnya kalau memang kita masuk ke emiten-emiten fast grower yang small cap, di mana kalau kita berinvestasi di dalamnya ya kita akan bisa mungkin memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat. Ya misalnya pada saat kita masuk ke ASA ya di harga yang rendah. Tapi emiten fast grower ini tidak menganggap dividen itu sebagai hal yang utama yang mereka kejar. Karena mereka lebih cenderung untuk memanage free cash flow-nya ya. Cash flow-nya itu untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Baik bisnis existing maupun bisnis-bisnis yang baru ya, baik yang terkait dengan bisnis usaha yang sudah dia jalankan sekarang ataupun mungkin yang nggak terkait. Salah satu yang bisa kita lihat itu adalah misalnya contoh yang cukup baik adalah Amazon ya, Amazon. Tentunya di Indonesia juga ada beberapa. Kalau kita lihat misalnya kayak ASA ya, jadi emang keuntungan yang dia peroleh itu banyak dipakai untuk mengembangkan misalnya bisnis-bisnis yang terkait dengan membangun ekosistem untuk e-commerce ya, misalnya kurir digitalnya, antar aja ataupun titip aja. Metrodata juga dengan uang yang dia miliki kemarin itu sekitar 2 triliun ya, kalau nggak salah di kuartal kedua 2021. Tapi dividen yang dibagikan tuh hanya kurang dari 100 miliar. Jadi 5% nilainya ya dibandingkan dengan cash yang dia pegang waktu itu. Jadi cukup kecil, padahal dia mampu memberikan nilai bisa lebih besar karena dia menganggap bahwa dana yang dia miliki atau cash yang dia miliki ini akan jauh bisa memberikan value bagi para pemegang saham jika dia bisa berinvestasi di bisnis yang existing ataupun bisnis baru ya, dengan rencana dia, dengan berbagai agenda dia yang sudah dia siapkan, apakah itu masuk ke data center, termasuk juga chip in ke startup, dan mungkin juga tertarik untuk mengakuisisi 1 atau 2 perusahaan konsultasi. Nah, ini menurut hitungan mereka akan bisa jauh memberikan return bagi para shareholders dibandingkan mereka memberikan dividen. Nah, dengan alasan seperti ini, para investor yang
mungkin mencari capital gain, khususnya yang menyukai fast grower dan small cap, ya lebih memilih emiten yang dia pegang untuk tidak membagikan dividen, tapi akan sebagai resources untuk pengembangan bisnis perusahaan ke depan. Oke, berarti dividen dibagikan juga tuh belum tentu juga baik, tapi belum tentu juga buruk ya Pak ya. Kita juga harus lihat peruntukannya Pak ya, dan kita berniatnya untuk apa ya Pak, kesimpulannya Pak saat ke sana ya. Nah ini menarik nih. Nah ini mungkin saya mau nanya dulu ke Ci Vivi nih sekarang. Ci, kalau aturan kan mungkin banyak beberapa orang teman-teman juga masih pemula nih, belum pernah menikmati dividen gitu ya. Nah itu biasanya mekanisme dividen itu seperti gimana sih, pembagian dan itunya seperti gimana? Mungkin bisa di-sharing sih. Oh, dividen ya. Biasa nanti kita pasti diperhatiin tanggal-tanggalnya. Jadi nggak semua punya saham pasti dapat, tapi kita masih tahu tanggalnya tanggal berapa. Pertama mesti kita perhatiin itu tanggal KUM. Tanggal KUM itu tanggal posisi terakhir waktu kalau kita pengen dapat dividen. Misalnya KUM tanggal 2 Februari 2022. Berarti pada tanggal 2 Februari 2022 kita mesti punya saham itu kalau kita mau dapat dividen. Nah, nanti ada tanggal X-nya. Tanggal X-nya itu tanggal 3 berarti kan. Nah, kalau kita beli tanggal 3 kita nggak akan dapat dividen. Tapi kalau kita bisa beli tanggal 30 bulan lalu, kita pegang sampai tanggal 2 di KUM kita dapat. Satu lagi ada tanggal payment-nya. Tanggal payment-nya, tanggal didistribusiinnya dividen ke rekening Bapak Ibu semua. Nah, yang mesti kita perhatiin, jumlah dividen yang dibagiinnya berapa, terus antisipasinya berapa. Kadang-kadang kan gini ya, ada saham ngedadak rame, naik kenceng gitu. Nggak taunya ada pengumuman nih bagi dividen lumayan gede. Nah, itu yang terakhir tahu, ikutan beli. Padahal kan udah sempat naik dulu kan, berarti harganya udah terapresiasi mungkin sejumlah dividen. Nah nanti ketika tanggal KUM, orang mungkin yang pengen dapat dividen karena baru kan, saya pengen ikutan dapat dividen, nggak tahu itu udah harganya udah ke apresiasi sama news dividen. Nah besoknya waktu tanggal X-nya, nah turunnya bisa lebih gede dari dividen tersebut. Nah itu jadi diperhatiin dulu kalau kita pengen dapat dividen, tanggal-tanggal itu ya sama pergerakan harganya, apa kira-kira pasar udah ngerespon belum pengumuman dividen itu gitu. Nah kadang-kadang orang yang udah bisa ngitung dividen, dia udah masuk tuh sebelum harganya naik, sebelum pengumuman. Nah itu yang mesti diperhatiin. Bagus nggak dapat dividen? Tergantung tujuan Bapak Ibu semua. Kejarnya capital gain atau dividen. Nah, kalau memang kejarnya dividen, ya beli saham yang dividen. Tapi tergantung harga masuknya. Kalau harganya masuk di atas, yield kita menjadi semakin kecil. Tapi kalau kita beli lagi diskon, ini saham biasanya bagi dividen, yield kita akan lebih besar return dari dividen tersebut. Nah, itu kali ya. Oke, jadi hati-hati juga ya jebakan dividen berarti ya. Dividen kalau trap, kita sebut biasanya tuh, orang sebut dengar itu ya dividen trap. Oke, jadi apa namanya tuh, mungkin untuk pemula-pemula, investor pemula juga, jangankan pemula dulu, saya juga pertama kali juga karena pengen dapat dividen tuh ngejar aja hari kamnya ya, ternyata harganya udah naik banyak gitu kan. Besoknya dibanting ya, di ex-date-nya ya malah rugi ya, udah bagi dividen rugi lagi kan. Karena kan itu ya, jadi sama-sama aja gitu, kayak nggak dapat dividen malah hilang. Orang ngejarnya capital gain justru ya, mungkinnya ngejarnya kan. Ya kalau multi bagger kan kita kejar capital gain, jadi nggak terlalu perhatiin dividen. Cuman yang pasti kalau perusahaan bagi dividen berarti perusahaannya profitable lah ibaratnya gitu ya. Oke, sip. Ya mungkin ini seputar banyak dividen ini, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan aksi korporasinya, ya perhatikan juga apa yang disebutkan Pak Donald tadi kan, peruntukannya apakah untuk dana pensiun, apakah Anda mau mencari fast grower, ya justru di saat kata Pak Donald kan, di saat fast grower justru senang nggak bagi dividen ya Pak ya, gitu kan, untuk pengembangan usaha. Nah jadi tolong diperhatikan buat Bapak Ibu sekalian karena ini penting. Dan juga perhatikan ya, kalau Bapak Ibu sekalian pengen dapat dividen, perhatikan juga kapan belinya gitu. Jangan sampai yieldnya tuh udah karena ngejar-ngejar pengen dapat dividen, ngejar ke kumnya udah keburu naiknya tidak tinggi sebelumnya, karena banyak orang yang udah keburu saham-saham tersebut ya. Jadi hati-hati juga buat Bapak Ibu sekalian. Oke, dan untuk pajak sekarang saat ini dividen udah nol ya Ci ya, nggak ada pembagian pajak lagi Ci ya. Cuman ini mesti lapor ya, dilaporin kemana, dialokasinya mesti diinvestasiin lagi gitu.
Oke ya. Oke Bapak Ibu sekalian ya, mungkin ini seputar tentang dividen dan untuk penggunaannya, kelebihannya, menarik atau tidaknya gitu kan. Kita sudah bahas dengan Pak Donald juga. Thank you banyak nih Pak Donald atas insight-insightnya Pak Donald dan CPV ya. Semoga nih teman-teman bisa cepat cuan multi bagger bareng dan cuan dividen juga ya di tahun-tahun ini menyambut musim dividen. Oke, selamat malam dan sampai jumpa di next video ya. Thank you banyak Pak Donald dan CPV atas insight-nya. Sampai jumpa ya. Dadah. Bye.